Yang berikutnya adalah kita harus menyadari bahwa setelah kita mengevaluasi hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini, bahwa dampak negatif yang terjadi pada anak itu suatu hal yang nyata dan bisa sekali kalau terus-menerus dilaksanakan bisa menjadi suatu resiko yang permanen. Resiko pertama adalah ancaman putus sekolah, di mana banyak sekali anak-anak yang harus bekerja atau didorong sama orang tuanya untuk bekerja, dan ini berhubungan dengan situasi ekonomi yang tidak memadai. Banyak juga orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar kalau ini dilakukan secara daring. Dan ini juga menimbulkan banyak sekali orang tua yang skeptis bahwa PJJ ini adalah suatu hal yang benar-benar berperan dalam pendidikan anaknya, sehingga banyak anak juga dikeluarkan dari sekolah dan resiko ini akan meningkat semakin lama. Kedua adalah berbagai macam resiko, kendala, tumbuh dan kembang. Kita sudah mengetahui bahwa di daerah-daerah di mana semakin sulit melakukan PJJ, kesenjangan antara pencapaian pembelajaran di daerah-daerah tersebut dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih mapan dan di kota-kota semakin melebar. Dan tentunya pertumbuhan anak-anak kita juga menjadi resiko yang sangat besar. Keikutsertaan dalam PAUD sejak kita melakukan PJJ ini menurun secara drastis, dan APK PAUD ini juga bisa menjadi tren yang akan punya dampak permanen karena banyak sekali anak-anak PAUD yang sekarang tidak sekolah. Dan tentunya resiko learning loss, resiko bahwa ada satu generasi di Indonesia anak-anak kita yang hilang pembelajarannya dan harus mengejarnya, dan mungkin sebagian akan ketinggalan dan tidak bisa mengejar kembali pada saat kembali sekolah. Jadinya ini adalah suatu urgensi yang sangat penting. Di luar itu tidak kalah pentingnya adalah psikososial dan dampak stres kepada anak-anak kita. Minimnya interaksi anak-anak kita dengan guru, dengan teman-temannya, dengan lingkungan di luarnya, yang menyebabkan tingkat stres di dalam rumah tangga, baik orang tua maupun anak-anak, meningkat secara drastis. Dan ini akan punya dampak permanen juga kepada psikososial anak-anak kita. Seperti yang kita tahu, tidak ada yang namanya pembelajaran tanpa keamanan, perasaan keamanan dan harmoni psikologis dari anak-anak kita. Dan tentunya peningkatan insiden-insiden kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga juga meningkat. Dan ini harus menjadi salah satu pertimbangan kita yang terpenting.